Siapa yang mau kerja di tempat kayak gini? Bersihin kasur, bekas tempat kejadian yang mengerikan. Belum lagi banyak belatungnya kayak gini. Ini bekas apa? Jadi ini adalah pekerjaan crime scene cleaner, dimana mereka wajib banget tuh pakai penutup hidung dikarenakan pasti baunya menyengat banget. Kejadian nemuin tetesan darah, tulang, gigi, rambut kayak gini itu biasa banget kata mereka. Yang paling serem adalah ketika mereka menemukan seorang pria di sebuah rumah yang membusuk udah 6 minggu dan sambil digerogotin peliharaannya sendiri dikarenakan peliharaannya kelaparan. Belum lagi tempat kejadian senjata api kayak gini, di mana bagian anggota tubuhnya itu suka mental-mental. Ada mata, ada hidung, ada gigi, semuanya pindah-pindah ke berbagai tempat. Waktu itu mereka juga pernah disuruh untuk membersihkan kereta bekas ada orang yang lompat ke arah keretanya. Di sana mereka nyari-nyari nih bagian-bagian tubuh manusia yang biasanya bisa-bisa nyelip nih kayak gini, nemuin jari, habis gitu nemuin gigi, nemuin rambut. Bayarannya mahal loh. Kejadian mengerikan yang menimpa laki-laki ini gara-gara dia sama keluarganya itu masuk ke dalam goa sesempit ini dan gak bisa keluar lagi, guys. Ini ya, kalian bisa lihat ya, kakinya stuck kayak gini, asli ini ngeri. Gue merinding banget ceritanya, ini bahaya banget. Kalian kalau nonton ini hati-hati ya. Kita mulai sekarang. Jadi pria ini tuh namanya John Edward Jones. Dia itu punya istri, punya anak, dan satu lagi istrinya itu lagi mengandung juga anak keduanya di dalam perutnya. Dan saat itu belum lahir. Dan waktu itu John itu lagi menempuh pendidikan kedokterannya. Jadi si John ini sama saudaranya yang namanya Josh itu dari kecil hobi banget kayak masuk ke goa-goa sempit-sempit kayak gini nih. Misalnya kayak goa-goa sempit kayak gini, masuk-masuk kayak gini yang bener-bener seukuran badan doang. Dan waktu itu kebetulan harinya tepat ada Thanksgiving. Keluarga besar itu pada ngumpul di kampung halamannya di Utah, Amerika Serikat. Lah mereka akhirnya sebelum perayaan Thanksgiving nih berencana untuk ya eksplor goa-goa lah bersama beberapa saudaranya yang lain. Akhirnya di Utah itu ternyata ada satu goa yang belum sama sekali kayak petanya itu terlihat jelas kiri kanannya itu di mana. Belum banyak orang yang kayak berhasil untuk memetakan di dalam itu seperti apa sih, akar-akarnya kayak gimana. Dan ini goa ini sempit banget, guys. Ini salah satu contohnya, bener-bener kayak seukuran badan manusia doang. Jadi kalian harus bener-bener nyelip, harus bener kayak masuk kayak gini nih. Ini asli kalau kalian lihat videonya di YouTube itu banyak banget dan hati-hati bisa sesak napas kalian kalau lihat. Nah, Goa Natipati ini sebenarnya bukan sepenuhnya tidak pernah dipetakan gitu. Belum ada yang pernah masuk. Enggak, ada yang pernah masuk, tapi belum detail, guys. Jadi kayak ke bawahnya ini kayak gimana, ini akarnya kemana lagi, itu belum sama sekali kayak full. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk malah milih Natipati Cave ini. Akhirnya mereka masuklah, dan dari saat itu John itu masuk pertama dari sini. For your information, tinggi badan dia itu sekitar 180 cm dan berat badan sekitar 90 kg. Jadi lumayan besar untuk seseorang masuk ke dalam goa yang benar-benar kayak berhimpit banget. Jadi kayak masuknya itu harus tahan nafas dulu baru bisa jalan. Habis itu baru buang napas. Dimulai dari John yang masuk dari daerah The Crack ini. Jadi akhirnya mereka masuk dipimpin sama John kayak gini, guys. Masuk the big room, masuk ke sini. Sampailah mereka di the big slide yang lumayan gede nih, lurus-lurus aja kayak gini nih. Dilihatnya tuh kayak aman-aman aja. Tapi mereka tuh tertantang untuk masuk ke bawah lagi nih, ke sini nih yang ada 2 cabang. Masuklah mereka ke area namanya itu The Birth Canal. Ini gua zoom ya. Kalau di zoom itu dia cabangnya kayak gini nih. Dan akhirnya si John mimpin di sini. Ternyata guys, dia salah masuk. Mestinya dia belok sini, malah belok sini yang bener-bener kayak dead end, nggak ada ujungnya. Dia masih berharap masuk terus sampai akhirnya nanti mungkin ada putar balik di bawah yang ruangan gede. Ternyata nggak ada, kosong, ujung. Jadi si John ini udah tahu dia itu nggak tahu jelas lokasinya itu tempatnya sesempit apa di depan, tapi dia tetap digas dilanjutin sampai akhirnya dia nyangkut di daerah edge push di sini nih. Asli ini serem banget. Jadi kalau dilihat secara zoom, itu ketika dia masuk ke sini, dia rencananya itu mau masuk ke cabang yang sebelah kiri sini, guys. Jadi kalau misalkan di kesini, dia ada harapan nanti di bawah dia bisa putar balik untuk merubah posisi tubuhnya. Karena kan nggak segampang itu tuh untuk putar balik badan. Nah makanya butuh ruangan yang besar nih. Nah dia tuh pikir dia masuk ke dalam sini. Tapi ternyata dia tuh masuk ke dalam sini, guys. Cabang yang sebelah kanan. Dimana ujungnya ini itu belum terpetakan secara bagus. Dan akhirnya nyangkut di ujung-ujung begini.
Nih ya, kalau bisa digambarin, kepalanya si John ini udah di ujung celak begini nih, udah kayak nggak bisa kemana-mana lagi. Nih lebar kakinya juga cuman segini guys. Jadi kakinya tuh di sini posisinya nyangkut gitu. Kalaupun dia ditarik sama orang di atas, itu kayak mantul lagi di sini, kayak stuck gitu loh. Jadi kayak kalau ditarik paksa kaki bisa patah guys. Ini udah berkali-kali dicoba dan akhirnya dipanggil lah petugas, ratusan orang masuk ke dalam sini. Kalian bisa bayangin ya, dalam posisi ini berjam-jam, dimana darahnya itu kan pasti turun semua tuh ke arah kepala. Dan itu bahaya banget, jantung dia itu udah berdegup kencang banget. Dan katanya ada masalah juga sama si jantungnya akhirnya. Nah ini kondisi dimana waktu itu ratusan orang penyelamat itu kayak bikin bor, katrol semuanya untuk masuk ke dalam si goanya. Berusaha keras supaya gimana caranya si Edward itu walaupun dibor perlahan-lahan itu bisa keluar dari situ. Karena itu goa nggak mungkin dibom untuk nyelamatin dia. Kalau dibom dia juga kena bom gitu kan, bahaya di sekelilingnya juga gitu. Dan akhirnya ya udah perlahan-lahan dikatrol, ditarik. Awalnya ada kemajuan nih, 7-9 jam pertama itu kayak bisa ditarik, naik dikit naik. Nah 9 jam pertama nih di daerah sini nih, ini kan si rescuernya mulai jalan nih, dikatrol, dipasangin di sini, dibor, dikasih kayak semacam penyangkutnya, ditarik, udah mulai naik nih guys, sedikit. Tiba-tiba katrolnya ada yang putus dong, talinya juga ikutan kayak akhirnya kelepas kan. Jadi yang kayak tadinya kalian bayangin kan, kalian udah ditarik nih, sini, terus kelepas tiba-tiba jadi kayak makin dalam lagi ke sini nih guys, udah makin susah dikeluarin deh. Akhirnya dia dikasih HT sama istrinya untuk saling ngobrol, menguatkan, doa, nyanyi, segala macam. Pokoknya dia masih ada harapan untuk hidup. Sampai akhirnya di 27 jam usaha untuk menyelamatkan si John, akhirnya John diperkirakan terkena serangan jantung. Dikarenakan ya posisi jantungnya juga udah kayak sangat terhimpit, dia mau tarik nafas juga susah. Dan akhirnya pemerintah setempat juga mengesahkan bahwa ini akhirnya ditutup si goanya, dipasang batu nisannya John di sini dan dianggap sebagai pemakaman terakhirnya John. Ini ada tanggalnya, ini adalah batu nisannya dan akhirnya John dimakamkan di situ. Dan gak boleh ada sama sekali yang masuk ke situ. Gimana ceritanya pria asal Jepang ini itu makan daging temannya sendiri? Cewek cantik asal Belanda guys, pinter banget lagi dia. Dan kan harus tahu, dia sekarang gak di penjara dan lagi menikmati hidupnya tinggal di Jepang. Ayo sekarang kita bahas, kalau kalian mau ketemu, jangan pernah cari foto-foto korbannya karena tersebar di internet. Issei Sagawa. Issei Sagawa adalah seorang pria kelahiran Jepang di tahun 1949, di mana dia itu lahir dari keluarga yang kaya raya, bukan dari keluarga miskin guys. Jadi semuanya itu bisa dipenuhi sama keluarganya. Pokoknya kaya banget deh. Waktu dia kecil itu dia dilahirin prematur guys. Jadi badan tuh lemah banget dan pertumbuhannya itu lambat banget. Jadi walaupun sampai sekarang tuanya dia itu cuman 150-an cm. Jadi emang gak tinggi-tinggi banget. Makanya dia tertarik banget sama cewek-cewek bule ya. Istilah kita manggilnya bule tuh. Pokoknya berkulit putih yang badannya tinggi, tegap. Dia tuh kayak suka banget. Ciri-ciri cewek yang dia sukain adalah harus berkulit putih, terus habis itu rambutnya pirang, tinggi, terus kakinya itu jenjang. Nah dia suka banget karena dia itu suka ngeliatin kaki-kaki orang. Dan gak tahu kenapa kalau dia ngeliat kaki-kaki orang itu dia bawaannya pengen makan. Nah akhirnya dia itu menempuh pendidikan literatur Inggris di Jepang, di Wako University. Dan dia mau melanjutkan kayak semacam lebih spesifiknya lagi itu di Prancis. Akhirnya ya karena orang tuanya mampu banget nyekolahin dia di sana, ya udah dia pergi dengan biaya orang tuanya. Waktu dia di sana, dia itu ketemu sama cewek cantik asal Belanda yang namanya itu Rene Hartveld. Rene waktu itu umurnya baru 25 tahun dan masuk banget sama kriteria ceweknya si Issei. Rene ini pinter banget, dia itu udah pinter, bisa juga fasih 3 bahasa. Salah satunya adalah Jerman. Akhirnya si Issei ini mendekati Rene kayak pengen dijadiin pacar. Caranya adalah dengan si Rene ini minta dia, tolong dong ajarin gue bahasa Jerman. Ya karena Rene gak berpikir apa-apa, ya udah diajarin lah si Issei ini bahasa Jerman kan. Akhirnya kayak udah sering ketemu, mereka kayak saling ngobrol, sama-sama suka art, dan akhirnya mereka emang berdua nyambung. Nah tapi tujuan Issei itu pengen jadiin si Rene ini kayak semacam pacar, tapi Renenya gak mau gara-gara dia nganggep ya udah cuman teman aja gitu. Renenya dikasih hadiah, diajak ke jalan-jalan tempat yang bagus, tapi tetep Rene nganggepnya dia cuman temen, bukan siapa-siapa.
11 Juni 1981, akhirnya Issei itu memanggil Rene untuk datang ke tempat tinggalnya untuk mentranslate beberapa kata dalam bahasa Jerman. Dan akhirnya ya udah dia datang, Rene datang, dan akhirnya pertama dia kayak nyatain cinta, tapi tetap ditolak sama Rene, dan akhirnya muncullah nih bibit-bibit. Dia pura-pura ke dapur, ambil botol minuman katanya, tapi ternyata yang diambil bukan botol minuman, tapi yang lain. Asli ini gue merinding, serem. Pria asal Jepang ini itu demen banget makan daging, dan yang jadi korbannya adalah temennya bule cantik asal Belanda, guys. Asli ini kasihan banget. Dan kalian harus tahu, dia itu masih tinggal di Jepang, hidup bebas tanpa dipenjara, dan setiap dia ngeliat paha orang itu dulu dia bawaannya pengen dia makan. Ayo kita bahas Issei Sagawa. Masih hidup, guys. Rene lagi duduk di sini, guys, menghadap ke sana, dan otomatis Issei itu di belakangnya kan, dia nggak lihat. Akhirnya Issei itu pura-pura, aku ambil minum dulu ya ke sana, dan akhirnya dia pura-pura ambil minum, padahal yang diambil bukan minum, tapi yang diambil adalah senjata. Dari belakang dia datang langsung boom, kalian tahu lah ya apa. Di situ dia nggak cuman untuk mau mikirin ilangin badannya si Rene ini gimana, tapi beberapa bagian dari badannya Rene itu dipotong-potong dan akhirnya dimasukkan ke dalam plastik, dimasukin ke freezer kulkasnya. Ini dapur dia, dan akhirnya beberapa potongan itu dimasak, digoreng sama dia, dan kalian tahu komentar dia? Dia bilang bagian tubuh manusia itu enak banget. Dan pas dimakan, itu masuk ke dalam mulut kayak melt in your mouth, meleleh dan kayak makan sushi katanya. Karena potongannya banyak banget, akhirnya dia memutuskan untuk beberapa bagian itu dibuang aja karena ada tulang dan lain-lain kan, guys. Jadi dia punya kayak semacam koper tua gitu, ada 2 biji, dia masukin potongannya ke dalam situ, dan dia panggil supir taksi, dan supir taksinya itu minta bawain ininya ke dalam taksinya. Dan kalian harus tahu, supir taksinya itu sempat nanya kayak ngebecandain gitu, aduh ini berat banget, isinya manusia ya? Terus dia kayak senyum bingung gitu, dan dia bilang, oh bukan, itu buku. Akhirnya dia turun di sebuah danau gitu, guys, di daerah Paris. Dan waktu itu dia minta turunin tuh kopernya, dia akhirnya ngangkut sendiri itu kan. Tapi bodohnya dia adalah waktu itu jam 8 malam di sana itu masih terang benderang, guys. Matahari masih di atas dan banyak orang yang berjemur. Jadi orang-orang tuh pada ngeliatin dia kayak setengah panik, setengah keringetan gitu, nyeret-nyeret kopernya kan. Setelah dia capek ngegeret-geret nyari tempat yang rada sepi gitu kan, ini kan sebenarnya pohonnya tinggi-tinggi juga, guys. Dia nemu nih tempat yang sepi nih untuk akhirnya entah itu ditinggalin atau dimasukin ke air gitu ya. Tiba-tiba dia kayak terpana sama sunset, ini matahari terbenam. Dia bengong lah ke arah sunset. Dia nggak sadar kopernya di belakang ada yang ngeliatin. Orang yang ngebuka kopernya itu di belakang langsung kayak wah. Terus dia langsung kayak kaget, ini punya kamu katanya. Terus dia bilang, bukan. Sampai akhirnya tuh cowok lari, nyari orang-orang dan bilang kalau misalkan di situ ada badan. Dan akhirnya 3-4 hari kemudian dia dipenjara. Tapi karena kalian inget kan, keluarga itu kaya raya di Jepang, dia akhirnya cuma dijatuhin hukuman 2 tahun doang dan dideportasi balik ke Jepang. Dan sekarang dia hidup dengan nama samaran dan punya bisnis banyak. Selamat.